Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Oke, selamat pagi Sobat Pendidikan. Kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan. Nah, perbandingan di sini kita akan menghitung perbandingan antara jumlah dan selisih pada perbandingan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti silahkan lihat di next ini. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum like video ini silahkan di like terlebih dahulu. Yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat dalam membuat video pembelajaran. Dan buat kalian yang belum komen, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Oke, langsung saja kita ke video pembelajaran. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai jumlah dan selisih pada perbandingan. Nah, di sini kan ada kata jumlah dan selisih. Nah, bedanya kayak gimana ketika kita mau mengerjakan soal perbandingan. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya sudah menjelaskan ketika bentuknya penjumlahan dan selisih gitu ya. Nah, yang pertama di sini saya akan jelaskan jika soal terdapat kata jumlah. Nah, berarti kan penjumlahan perbandingan gitu kan. Maka penyelesaiannya adalah, nah, misalnya saya punya perbandingan. Perbandingannya itu A dengan B gitu kan. Nah, perbandingannya berapa? Misalkan perbandingannya A kecil dan B kecil gitu. Nah, maka ketika penjumlahannya itu diketahui, untuk mencari nilai A besar dan B besar itu gimana caranya? Nah, kalau nyari A besar, nah ini kan perbandingan A-nya itu adalah A kecil ya. Berarti kita tulis A kecil per, nah perbandingannya ini dijumlahin A ditambah B gitu, dikali jumlahnya berapa gitu. Nah, begitupun ketika kita mencari nilai dari B gitu. Berarti perbandingannya B per penjumlahan A dan B dikali jumlahnya berapa. Untuk lebih jelasnya, di sini saya punya contoh. Misalkan contohnya seperti ini. Perbandingan banyaknya apel dan jeruk adalah 2 berbanding 5. Jika jumlah apel dan jeruk yang dimiliki adalah 35 buah, maka berapakah jumlah apel dan jumlah jeruk yang ada gitu kan. Nah, untuk mengerjakannya biasakan kita buat permisalan terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini apel adalah A, jeruk adalah J gitu kan. Nah, karena di sini kita butuh perbandingan apel dan jeruk, maka tulis perbandingan apel dan jeruk. Nah, karena di sini duluan apel berarti A berbanding J sama dengan 2 banding 5 kan, sesuai dengan apa yang ada di soal. Nah, jumlah apel dan jeruknya berarti A tambah J sama dengan 35 buah kan. Nah, di soal ini ada nih tulisan 35 buah. Nah, yang pertama untuk mencari banyaknya apel berarti A gitu kan sama dengan, lihat perbandingan A berapa di soal ini? 2 kan, maka 2 per penjumlahan perbandingannya 2 ditambah 5 gitu kan, 2 ditambah 5 dikali jumlah apel dan jeruknya ada berapa? 35. Berarti 2 per 2 tambah 5 dikali 35. 2 nya ditulis. Nah, kerjakan yang bawah dulu nih. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Berarti 2 per 7 dikali 35. Nah, 7 nya sama 35 dibagi 7 bisa kan? Nah, ini 35 dibagi 7 bisa. Berarti kita coret. Hasilnya adalah 5. Maka 2 dikali 5 adalah 10. Maka jumlah apelnya ada 10. Nah, untuk mencari nilai jeruk, kita boleh menggunakan perbandingan juga. Atau untuk lebih mudahnya, misalkan saya mau nyari jeruk. Nah, total buahnya kan ada 35 ya. Berarti 35 dikurang aja apelnya ada berapa? Ada 10. Berarti 35 dikurang 10 sama dengan 25. Sehingga jumlah jeruknya adalah 25. Atau jika kalian mau menggunakan perbandingan, rumus perbandingan ya, berarti J sama dengan perbandingan jeruknya itu 5 per 2 ditambah 5 dikali 35. Nah, 5, 2 tambah 5 kan 7. Berarti 5 per 7 dikali 35.
Nah, 35 dengan 7 ini kan bisa dicoret ya, atau saling menghilangkan, hasilnya 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Sama kan dengan yang bawah. Jadi kalian pilih cara termudah. Namun cara yang bawah ini bisa digunakan ketika salah satunya sudah diketahui banyaknya ada berapa gitu, jumlahnya ada berapa gitu ya. Oke, lanjut nih ya. Yang kedua di sini, jika pada soal terdapat kata selisih 2 perbandingan, maka untuk cara mencari nilai perbandingannya itu berapa? Misalkan nih, saya punya perbandingan M banding N. Dengan nilai M itu adalah K dan nilai N itu adalah L. Dan selisihnya antara M dan N adalah S, misalkan ya. Maka nilai M dan N-nya adalah, nah di sini kita harus tahu dulu K-nya itu lebih besar atau lebih kecil dari L gitu kan. Pilih, harus ada yang paling besar dan ada yang paling kecil gitu. Nah, selanjutnya misalkan nih M, untuk mencari nilai M ya. M itu kan perbandingannya K. Nah, karena di sini K-nya itu lebih besar dari L, maka kita kurangin K lebih besar, K dikurang L. Kalau misalkan L-nya lebih besar, berarti L dikurang K gitu kan. Tergantung soalnya. Jadi lihat perbandingan yang terbesar. Perbandingan terbesar dikurang perbandingan terkecil, dikali selisih. Nah, terus untuk nyari N juga sama. Perbandingan N kan L ya, per K dikurang L, karena K-nya lebih besar dibanding L gitu kan, dikali S. Nah, selanjutnya di sini saya punya contoh. Nah, contohnya nih ya, lihat nih ke sini. Perbandingan umur Ayah dan Budi adalah 11 banding 3 dan selisih umur mereka adalah 40. Maka berapakah umur Budi tahun lalu? Nah, untuk soalnya kalian harus baca dengan baik-baik gitu ya, apa yang ditanyakan dan apa yang diketahui. Nah, dari sini kita dapatkan info bahwa perbandingan umur Ayah saya misalkan jadi A dan Budi saya misalkan jadi B, maka perbandingannya adalah A.2B atau A banding B sama dengan 11 banding 3. Maka kita tulis 11 banding 3. Dan selisih umur mereka adalah 40 tahun. Maka selisih sama dengan 40 tahun. Maka berapakah umur Budi tahun lalu? Nah, berarti umur Budi tahun lalu itu B dikurang 1. Kenapa B dikurang 1? Karena umur Budi sekarang adalah B. Nah, berarti umur Budi tahun lalu dikurang 1 gitu kan. Kalau umur Budi tahun depan berarti ditambah 1. Nah, karena ini tahun lalu maka dikurang 1. Nah, terus gimana cara ngitungnya? Nah, kita cari dulu umur Budi tahun ini gitu kan. Nah, umur Budi tahun ini kan B doang ya. Berarti B sama dengan perbandingan B. Lihat, ini kan A banding B sama dengan 11 banding 3. Berarti perbandingan Budi adalah 3 kan, B-nya 3. Nah, yang terbesar antara 11 dan 3 berapa? 11 kan, maka 11 dikurang 3 gitu kan, dikali S. Nah, 3-nya tulis ulang. 11 dikurang 3 itu 8, dikali S. S-nya 40, berarti dikali 40 tahun. Nah, 40 tahunnya sama 8 saling menghilangkan. Hasilnya adalah 5. Sehingga 3 dikali 5 sama dengan 15 tahun. Nah, 15 tahun ini adalah umur Budi tahun ini. Maka umur Budi tahun lalu adalah 15 tahun dikurang 1 tahun sama dengan 14 tahun. Seperti itu ya. Nah, jika ada pertanyaan silahkan boleh kirim email ke badarudinmahmud070@gmail.com atau bisa juga DM Instagram saya di @mahmudbdr96. Nah, kalau matematika, sekali lagi saya ingatkan, matematika itu biar bisa harus ngerjain soal gitu. Jangan cuman ngedengerin, jangan cuman baca. Nggak bakal bisa gitu. Maka harus mencoba gitu kan. Nah, maka di sini saya punya latihan soal. Nah, ini ya latihan soalnya, silahkan dikerjakan. Nah, soalnya adalah perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan adalah 5 banding 8 dan jumlah
dan jumlah siswa di kelas tersebut adalah 39 orang. Maka tentukan A. Jumlah siswa laki-laki dan banyaknya siswa perempuan. B. Selisih siswa laki-laki dan perempuan. C. Jika masuknya satu siswa pindahan yang berjenis kelamin perempuan, maka perbandingannya menjadi. Nah, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Nah, gimana sobat pendidikan? Seru bukan? Nah, alhamdulillah ya kalau seru ya. Nah, buat kalian yang merasa matematika itu masih sulit, silahkan dibaca, dilihat dengan baik-baik lagi video pembelajaran tersebut. Karena lambat laun insya Allah gitu ya, nanti matematika akan mudah dengan sendirinya. Yang penting kalian ada usaha untuk mengerjakan dan kalian ada usaha untuk mencoba gitu. Karena jika kalian belum mencoba, maka kalian tidak akan bisa. Dan jika kalian sudah mencoba namun gagal, maka kalian akan terus mencoba dan insya Allah next time-nya akan berhasil. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.